Perkenalkan, nama saya Joseph Juan Emiton. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai program yang telah saya buat, yaitu program loket otomatis untuk pembelian tiket bus di suatu terminal. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai studi kasus dari program ini. Jadi program yang saya buat ini merupakan pembelian dari tiket di terminal. Pada program ini nantinya pembeli akan menginput beberapa data seperti keberangkatan, jenis bus yang akan digunakan, jam keberangkatan, dan nantinya akan tertampil harga serta tempat terminal keberangkatannya di mana. Kemudian kenapa saya memilih membuat program loket otomatis ini? Berdasarkan pengalaman saya mengamati bahwa masih belum banyak terminal yang menggunakan tiket secara cetak atau otomatis. Kebanyakan terminal masih menggunakan cara manual dengan menggunakan kertas lalu ditulis tangan manual. Kemudian alasan kedua yaitu di tengah pandemi ini ada himbauan untuk menghindari kerumunan dan mengurangi aktivitas di luar serta interaksi dengan orang lain, termasuk di terminal itu sendiri. Jadi dengan dibuatnya program ini diharapkan dapat mengurangi interaksi antara pembeli dengan penjaga loket yang biasanya dijaga oleh manusia. Aktivitas itu dapat dikurangi dan bisa digantikan oleh program yang telah dibuat ini. Selain itu, tujuan dari pembuatan program ini adalah menghindarkan pembeli dari calo yang seringkali melakukan markup harga untuk mendapatkan keuntungan yang tidak wajar. Jadi itu tujuan saya membuat program ini. Studi kasus juga sudah saya sampaikan. Berikutnya saya akan menyampaikan model matematika yang digunakan dalam program ini. Yang pertama yaitu perhitungan untuk total dari tiket, harga tiket. Harga tiket itu sendiri dari program ini diatur berdasarkan kota tujuan, seberapa jauh kota tujuan yang akan dituju, kemudian jenis bus yang digunakan. Apabila jenis bus yang digunakan bus bisnis, maka akan dikenakan biaya tambahan sebesar 14.000 dan 20.000 untuk jenis bus yang eksekutif. Kemudian untuk total dari tiket akan menggunakan model matematika perkalian, yaitu harga tiket akan dikali dengan jumlah tiket yang dibeli. Lalu terdapat perhitungan diskon mengenai harga diskon yang didapat ketika pembeli membeli tiket pada akhir bulan. Jadi ketika akhir bulan nanti pembeli akan mendapatkan diskon dari tiket tersebut. Lalu diskon tersebut akan dikurangkan dengan harga tiket sebelum diskon dan akan dihasilkan total harga yang harus dibayarkan. Kita menuju ke program. Berikut merupakan programnya. Dalam program ini menggunakan beberapa sinyal, slot, dan library. Di sini saya menggunakan modul Pandas juga. Modul Pandas ini digunakan untuk mentransfer data dari file Excel yang akan ditransfer ke program ini, ke coding ini. Lalu di sini ada push button klik. Sinyal klik ini digunakan untuk sinyal atau slot ini digunakan untuk
apabila push button diklik, maka akan dikonekkan ke self pindah 2 ini. Lalu di sini ada line edit. Line edit ini nanti akan digunakan untuk mengisikan data atau nama yang akan tercantum pada tiket nanti. Lalu untuk ini menggunakan combo box. Combo box sendiri digunakan untuk memberi daftar mengenai kota tujuan yang bisa dijangkau dengan terminal ini. Combo box ini nanti akan terhubung dengan modul Pandas. Jadi untuk mengetahui harga tiket serta terminal keberangkatannya nanti. Lalu ini activated untuk mengaktifkan combo box apabila combo box sudah aktif atau sudah diubah menuju kota yang dituju, maka akan dikonekkan ke self kota. Begitu pula dengan spin box. Spin box ini digunakan untuk mengatur atau menampilkan jumlah tiket yang akan dibeli menggunakan slot value change. Ini digunakan apabila spin box sudah selesai diubah atau dihasilkan angkanya, maka dapat dikonekkan ke self hitung. Lalu ada fungsi global. Di sini global berfungsi untuk mengglobalkan data. Jadi data yang diglobalkan ini akan dapat diambil di kelas atau fungsi lain selain di satu kelas ini. Kemudian ada current tag, dia fungsinya untuk mengambil teks dari combo box itu sendiri. Lalu ada radio button is check. Is check ini menandakan apabila radio button itu dipilih, maka akan terhubung ke harga tiket sebagai berikut. Double spin box juga sama. Value ini untuk mengambil nilai dari spin box yang dihasilkan. Baik, kita selanjutnya menuju perlihatkan cara kerja dari flowchart itu sendiri. Jadi flowchart itu sendiri memiliki urutan, yaitu pertama membuat kelas window 1 yang nantinya akan tertampil beberapa pilihan. Di window 1 nanti si pembeli harus menginputkan nama pembeli dari yang akan tercantum di tiket nantinya. Setelah itu beralih ke membuat kelas window kedua. Pertama-tama nanti akan menginputkan tujuan, jenis bus, dan jumlah tiket yang akan digunakan untuk menentukan harga tiket. Kemudian pada tujuan ini nanti untuk menentukan harga tiket dan terminal keberangkatan akan digunakan modul Pandas yang dapat mengimpor data dari file Excel. Lalu setelah didapatkan data jenis bus, maka apakah jenis bus yang dipilih berupa ekonomi? Jika iya, maka langsung saja harga tiket dikali dengan jumlah yang sudah diisi tadi. Nah, namun apabila tidak, apakah jenis bus ini yang dipilih yaitu bisnis? Jika iya, maka harga tiket nanti akan ditambah dengan 14.000, lalu akan dikali dengan jumlah tiket yang dibeli. Apabila tidak berjenis bisnis, mungkin apakah jenis busnya eksekutif? Jika iya, maka harga tiket akan ditambah dengan 20.000
dan akan dikali dengan jumlah dari tiket yang telah diinputkan tadi. Setelah dari sini, kita akan mendapatkan harga tiket yang kita peroleh, yang kita akan beli. Lalu di sini user akan menginputkan tanggal keberangkatan. Jika user memilih tanggal keberangkatan 28 atau 29, maka akan mendapatkan diskon yaitu sebesar 5%. Jika tidak, apakah user memilih tanggal 30 atau 31, maka user akan mendapatkan diskon 10% dari harga tiket. Dan apabila tidak sesuai dengan yang sudah disampaikan, maka user tidak akan mendapatkan diskon tiket. Lalu untuk total harga bayar yang harus dibayarkan yaitu harga tiket dikurangi dengan diskon yang didapat. Kemudian setelah itu user akan menginputkan jam keberangkatan. Selanjutnya user akan membuat window 3, akan menuju window 3. Di window ketiga ini terdapat 3 output yang akan dihasilkan, yaitu harga tiket, diskon yang didapatkan, dan harga bayar yang harus dibayarkan berdasarkan pengurangan harga tiket dikurangi dengan diskon. Lalu selanjutnya akan diarahkan menuju kelas window 4. Di kelas window 4 ini seperti pencetakan tiket, di mana di window ini nanti akan tertampil beberapa output mengenai data-data dari tiket yang sudah dipilih pada window sebelumnya. Data tersebut meliputi nama pembeli, tujuan, harga tiket, terminal keberangkatan, tanggal berangkat, jam berangkat, dan jenis bus yang dipilih atau untuk digunakan ketika menuju ke kota tujuan. Setelah tertampil output ini, maka program akan selesai. Selanjutnya kita akan menuju demonstrasi program yang sudah dibuat. Total program ini terdiri dari 7 window. Nah, setelah di run maka akan tertampil window seperti ini. Ini window pertama. Silahkan masukkan nama. Nama ini nanti akan muncul pada kolom pencetakan tiket sebagai data dari pembeli. Setelah sudah kita klik selanjutnya. Lalu di sini kita bisa memilih tujuan sesuai yang kita inginkan. Di sini terdapat pilihan kota-kotanya. Misalkan saja kita mau pergi ke Bogor. Di sini terdapat spesifikasi dari jenis bus, 3 jenis bus ini. Yang pertama bisa diklik, ini merupakan spesifikasi jenis bus ekonomi. Kemudian ini merupakan jenis bus bisnis. Dan yang ini merupakan jenis bus eksekutif. Selanjutnya kita bisa memilih jenis bus mana yang akan kita gunakan. Misalkan eksekutif. Lalu setelah memilih jenis bus eksekutif, kita harus mengisikan jumlah tiket yang akan dibeli. Kita misalkan 1. Nah, setelah kita memilih jumlahnya, maka akan tertampil harga dari tiket yang harus kita bayar sesuai dengan jumlah, jenis bus, dan tujuan dari bus itu sendiri. Setelah mengisikan semuanya, maka kita harus mengisikan jam berangkat kita. Apakah pagi hari atau sore hari. Kemudian kita misalkan mengisi
tanggal berangkat pada tanggal 28 Desember. Kita misalkan saja. Lalu ketika sudah terisi semua, maka kita dapat mengklik pembayaran untuk pindah ke window selanjutnya. Nah, di window berikutnya ini akan tertampil harga tiket sebelum diskon dan diskon yang kita dapatkan dari berdasarkan tanggal keberangkatan. Dari sini kita mendapatkan diskon 9.300 dari total harga tiketnya 186.000. Kita dapat menekan tombol total ini untuk mengetahui berapa harga bayar yang harus kita bayarkan. Nah, dapat diketahui bahwa harga yang harus kita bayarkan adalah 176.700. Ketika kita mengklik total ini, tidak hanya tertampil total bayar, melainkan tertampil juga kode pembayaran yang digunakan untuk pembayaran melalui via m-banking. Kemudian kita klik bayar. Nah, ketika kita klik bayar, maka akan tertampil bahwa pembayaran tiket telah berhasil dilaksanakan. Setelah kita mengisi semua, maka kita dapat melanjutkan ke cetak tiket. Nah, di window pencetakan tiket ini terdapat data-data dari tiket yang sudah diisi sebelumnya. Misalkan nama dari pembeli yang diisikan pada window pertama. Tujuan dari tiket itu sendiri, berangkat dari terminal mana, harga dari tiket, tanggal keberangkatan jam berapa, jam keberangkatannya pukul berapa, pagi atau sore, dan jenis bus yang digunakan, jenisnya eksekutif, bisnis, atau ekonomi. Selanjutnya ketika sudah selesai, maka kita klik push button selesai ini. Maka semua window akan hilang. Oke, terima kasih. Itu penjelasan dari saya mengenai program dari loket otomatis penjualan tiket bis. Apabila ada salah-salah kata maupun kurang lengkap dari program, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.